Tim Indonesia SAR atau INASAR yang dikoordinir Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melaksanakan latihan urban SAR di kantor pusat pada hari Senin tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2024. Latihan tim INASAR dilaksanakan di kantor pusat dan kawasan komplek Kemayoran. Ratusan personil terlibat dalam latihan tersebut. Tidak hanya dari Basarnas, tetapi juga dari potensi SAR seperti Kemenko PMK, Kementerian Luar Negeri, BNPB, Tim K9 dari Baharkam Polri dan Sardok Indonesia, serta tim medis dari RSCM dan Rumah Sakit Yarsi, Observer UN OCHA, dan PPK Kemayoran. Latihan dibuka oleh Kepala Basarnas Martia TNI Kusworo di ruang serbaguna Dono Indarto, Gedung Basarnas. Saya berharap kita semua dapat membangun dan membina hubungan kerja dengan komunikasi dan koordinasi yang baik atas nama Merah Putih. Ingat, kita tidak dapat bekerja sendiri. Semangat kita adalah two action, satu jiwa, satu rasa. Latihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas tim INASAR yang telah mengantongi sertifikat medium class menuju heavy class. Sasaran pelatihan tersebut mencakup 1. Melakukan aktivasi dan prosedur respon untuk penempatan internasional. 2. Menjalani keberangkatan ke bandara dan izin CIQ. 3. Membangun dan mengelola Reception Departure Center atau RDC dan USAR Coordination Cell atau UCC. 4. Membangun Base of Operation atau BOO yang lengkap. 5. Penerapan prosedur ke lokasi kerja dan menunjukkan kompetensi teknis USAR. Dan 6. Melakukan prosedur demobilisasi penyebaran informasi internasional. Skenario latihan diawali dengan informasi terjadinya gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter yang terjadi di negara Malapura pada tanggal 14 Mei 2024. Negara tersebut berjarak 800 km dari Indonesia. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, bangunan komersial, dan bangunan perumahan hancur. Pemerintah Malapura selanjutnya meminta bantuan USAR internasional pada tanggal 15 Mei 2024 pagi. Basarnas selanjutnya melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke negara Malapura. Tim INASAR yang telah memiliki sertifikat medium class Urban SAR bertemu untuk membahas rencana mengirimkan tim INASAR ke Malapura. Bersamaan, tim INASAR mempersiapkan peralatan SAR dan logistik untuk operasi SAR masing-masing personil yang ditugaskan menjalani pemeriksaan medis. Setelah mendapatkan persetujuan, tim INASAR pun diberangkatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Tim INASAR tiba di negara Malapura. Mereka melakukan koordinasi dengan Local Emergency Management Agency atau LEMA yang merupakan badan penanggulangan bencana negara setempat. Dalam pedoman,
Tim SAR dari luar negeri yang datang pertama kali ke negara terdampak akan membuat Posko Reception Departure Center atau disingkat RDC. Mereka juga bertugas menerima kedatangan bantuan tim USAR dari negara-negara berikutnya. Di situ, mereka akan mendata jumlah personil dan peralatan USAR yang dibawa masing-masing tim SAR dari negara yang mengirimkan bantuannya. Dari RDC, tim SAR dari negara lain itu selanjutnya diarahkan ke USAR Coordination Cell atau disingkat UCC untuk mendapatkan keterangan-keterangan detail terkait jaring komunikasi, koordinasi, beserta mekanisme dalam memberikan bantuannya. Sementara, tim medis diarahkan ke Emergency Medical Team Coordination Cell atau EMTCC. Setelah itu, tim yang akan terlibat dalam operasi SAR berkumpul di Base of Operation atau BOO. Mereka akan didata ulang. Selanjutnya, diberikan gambaran lokasi terdampak gempa secara terperinci seperti peta lokasi bencana, jenis bangunan yang runtuh, jumlah korban, hingga peralatan yang dibutuhkan. Masing-masing tim SAR akan mendapatkan tugas operasi SAR yang telah diklasifikasikan menjadi sektor per sektor yang menjadi orientasi operasi SAR. Mereka juga akan berkolaborasi dengan tim SAR lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah itu, masing-masing tim bergerak ke lokasi atau sektor yang telah ditentukan. Operasi SAR yang dilaksanakan harus sesuai standar operating procedure atau SOP, yakni diawali briefing dan diakhiri debriefing setiap harinya. Sampai saat ini, di BOO, tim INASAR mendapat pengarahan dari petugas LEMA, Mr. Ko Chun. Dia meminta tim INASAR untuk mengarahkan satu tim penyelamat guna menyelamatkan Menteri Keuangan, Mr. Pram, di kawasan kota Pochinki. Diinformasikan, laki-laki berusia 41 tahun tersebut masih hidup dan terjebak di aula lantai 5. Ia hanya bisa dilihat dari atap bangunan. Satu-satunya cara adalah menurunkan penyelamat, mengangkat korban ke atap, dan kemudian turun secara diagonal ke area aman di permukaan tanah. Operasi ini harus diutamakan. Tim INASAR pun bergerak untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Mr. Pram yang berada di Worksite 1 atau B1. Bersamaan, tim INASAR lainnya bergerak ke Worksite 2 atau B2 dengan area Posinki Residence, Jalan Posinki 27, di gedung apartemen mewah yang runtuh tersebut diperoleh informasi dari pengelolaan apartemen Mr. Wardoyo bahwa terdapat 2 korban tertimbun reruntuhan. Tim INASAR bergerak dan menggunakan peralatan untuk menemukan dan mengevakuasi para korban. Sementara, tim INASAR lainnya beroperasi di B3 atau Worksite 3 di Posinki Vocation School untuk menyelamatkan seorang sopir bus yang terjebak di kantor sekolah lantai 2. Tim INASAR juga beroperasi di sebuah pabrik yang berlokasi di Jalan Posinki 34. Di area Worksite 4 atau B4 itu, tim INASAR mencari dan menyelamatkan 3 pekerja dan mengevakuasi seorang korban meninggal dunia. Operasi SAR selanjutnya di pusat rumah sakit Jalan Posinki 39. Di area Worksite 5 atau B5 itu, tim INASAR mendapat informasi ada seorang pasien yang terjebak reruntuhan dan mengevakuasi 4 jenazah. Tim INASAR juga melaksanakan informs di pusat perbelanjaan di mana ada laporan 5 penjual dan 10 pelanggan hilang. Tidak hanya itu, tim INASAR juga beroperasi di pabrik kimia Posinki berlantai 2 untuk mencari dan menyelamatkan seorang pekerja yang belum ditemukan. Namun, di pabrik kimia tersebut, status korban tidak dapat ditentukan dan pencarian tidak disarankan pada tahap awal karena terdapat tumbahan bahan kimia di pabrik yang memerlukan perhatian khusus sebelum tim manapun melakukan operasi SAR.
Inasar selesai dan kembali ke tanah air. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi standar International Search and Rescue Advisory Group atau INSARAG di bawah payung UNOCHA PBB. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas tim Inasar melalui kegiatan pelatihan teknis seperti ini. Tim Inasar itu sendiri terdiri dari 5 komponen: manajemen, pencarian, pertolongan, medis, dan logistik. Latihan simulasi tim Inasar selama 36 jam non-stop itu ditutup oleh Deputi Bina Tenaga dan Potensi, Barukna Haulah. Quick action!